Ya kan, sombong ya. Saya bilang ngapain? Bisnis 750.000, enggak, saya nggak mau. Udah, saya nggak punya waktu Pak, sudah nggak punya waktu. Bu, ada lagi yang lebih besar bonusnya. Ini Bu, dibukain lagi 291 juta. Saya bilang begini, bohong, nggak mungkin. Tadi kekecilan, 750.000 kekecilan, 291 kegedean, nggak masuk akal. Kita orang reserse curiga lagi. Oh udah enggak. Ini 200 enggak. Mungkin mereka ada salah satu yang ikut saya tuh kesal mungkin dengan sikap saya. Yaudah yuk kita selesai yuk pergi. Yaudah mana sini bayar, saya bayar gitu ya. Sudah saya bayar, saya join. Nah saya minum chlorophyll sama Riden. Itu cash and carry Bapak dan Ibu. Malam itu saya bisa tidur nyenyak. Kemudian BAB-nya tuh banyak keluarnya. Pusing saya tuh. Mantap bener ini produk, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Saya bilang sama suami saya, produk bagus, minum semuanya. Anak saya kasih minum semuanya. Begitu mereka, suami saya kan juga polisi, jadi dia punya asam urat, jempolnya tuh suka kebas. Yang sudah gak ada rasa gitu loh, ya. Nah, kemudian anak saya yang besok mau masuk kuliah itu waktu masih kecil dia mimisan. Banyak gitu. Jadi saya suruh minum, dia mulai bagus. Saya bilang ini produk bagus. Akhirnya apa? Katalog saya buka lagi. Saya beli Omega, saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini. Saya coba kan? Tapi saya tidak mau bisnis. Karena produknya bagus, di kantor saya ngoceh. Nggak mau bisnis tapi ngoceh. Ya kan? Jadi kalau di kantor, ya, di kantor teman saya bilang begini, kalau misalkan saya lihat mukanya dia kusut karena kerjaan banyak, saya bilang, muka lo kenapa kusut? Aduh, kerjaan gue banyak banget, gue pusing banget di kepala gue nih, minum chlorophyll, enak. Jadi saya tidak tahu kalau itu sudah merupakan satu bisnis. Jadi jangan kaku-kaku Bapak dan Ibu yang hadir di sini, yang pertama kali hadir terutama bilang bisnis kali itu jual-jualan. Enggak, cerita aja, suka cerita aja. Yes! Kalau saya disuruh tok-tok, Pak beli chlorophyll, Bu beli chlorophyll, ya enggak lah, masa kita seperti itu. Tapi apa yang kita rasakan, testimoni yang kita dapatkan, itu ceritakan kepada orang. Mungkin itu menjadi saluran berkah buat mereka. Ya kan? Jadi ceritakan kepada mereka. Jadi saya bilang sama mereka, udah minum chlorophyll saja. Yun, di mana belinya? Ntar beli sama gue. Gitu kan? Tapi kan nggak mau bisnis Pak. Jadi harganya kan 117. Saya jual juga 117. Saya bantu ceritanya kan. Lama-lama yang beli banyak banget. Saya bilang udah join aja deh lo. Capek ngebeli terus. Ntar beli aja sendiri di sana. Mulai kan join. Tapi nggak jalan, cuma pakai produk. Karena saya juga senang dengan produknya. Bulan keberapa gitu? Bulan pertama kayaknya saya dapat surat dari Kelly. Isinya 82.000. Saya bilang, ini apa ya? Kok ada beginian sih? Saya bilang begitu. Saya telepon, ini apa nih surat dari Kelly? Oh itu bonus statement Bu. Oh bonus, dia bilang begitu kan. Oh kan saya nggak ngapa-ngapain. Tapi Ibu mungkin pakai produknya banyak, atau Ibu sudah jualan. Enggak, saya nggak jualan, cuma bantuin teman aja. Ya kan? Kalau pikirnya gimana gitu ya. Jadi akhirnya apa? 82.000. Nah lama-lama kan saya main kantor Kelly di mana, di Mangga 2. Saya main, ditawarin apa Pak? Jetring gitu ya. Saya kan senang juga aksesoris kan. Aksesoris saya lagi duduk-duduk, Bu, ini bagus. Saya nggak kenal orang itu, cuma orang yang suka nongkrong-nongkrong di kantor Kelly gitu. Coba Ibu kayak gini deh, ini kuat Bu. Ih bener ya, saya mau beli saya beli Jetring gitu kan. Ini bagus, gadget bagus. Saya cobain, ini harus cobain nih. Saya beli, Bu ikan bagus, saya cobain, semua saya cobain. Bulan depannya 263.000. Mulai berpikir saya, ini saya ngapain? Orang cuma cerita, kok ada 203 pakai produk, cerita kok 263.000 gitu kan. Akhirnya saya ketemu dan orang-orang itu kan follow up saya ceritanya ya, namanya follow up ya Pak ya. Datang mereka main gitu kan. Saya bilang ngapain kan, telepon gitu kan, nanyain. Saya bilang pakai produk Bu ini, pakai Pak. Oh pakai apa aja ini. Begitu 263 saya bilang sama mereka, kalau memang ini ada bisnisnya, coba 500.000 bulan depan bisa nggak? Saya bilang gitu. Ajarin saya. Biasanya kalau multi level itu takut Pak kalau tantangan begitu. Udah gitu yang nantangin kan polisi. Harus bisa bukti. Kan saya pikir kan multi level nggak benar ini kan. Jadi saya bilang 500.000 ya. Coba ajarin ke saya.
Dia jelasin, Den, oke saya kejar, saya bilang gitu. Ternyata bulan depan dia dapat 500.000. Dapatnya 1.600.000. Saya bilang, ih, lumayan juga ya. Saya bilang gitu. Yang tadinya kan gak mau nih. Ibu-ibu mau gak duit, Bu? Mau. Saya juga kan mau gitu ya. Oh gimana ini kok bisa begini? Akhirnya mereka bilang begini, Bu Yuni, ini ibu baru begini aja, ibu sudah dapat segini. Ibu kalau mau jalankan bisnisnya, ibu saya bisa temukan ada orang-orang suksesnya. Dia bilang gitu. Oh ada orang suksesnya, oke saya ketemu, saya bilang gitu. Saya mau lihat, itu yang 291 juta mana orangnya, saya bilang gitu kan. Oh rumahnya di sini, gitu kan. Saya diketemukan, ketemunya di belakang Polda. Dari jam 5:30 sore sampai jam 9 malam saya dijelasin bulat-bulat, nggak nyambung saya. Beliau lagi nawar Mercy. Tepuk tangan buat Royal Crown yang saya Terus ditanya lagi, akhirnya apa? Bu Yuni, ayo ke pertemuan lihat. Coba benar nggak orang-orang itu? Dia bilang gitu. Oke, saya ke pertemuan. Jadi mereka itu tidak suruh saya, cuma bilang, benar nggak butuh acara? Ibu liatin aja. Kita punya jiwa, ini nggak benar, ini nggak benar. Jadi kan kepengen tahu kan gitu ya. Begitu saya, oh iya ya, kok orangnya ganti lagi. Oh iya, terus produknya saya cari lagi. Badan POM-nya ada nggak? Kan saya di kriminal khusus. Jadi kita suka operasi. Produk-produk kesehatan yang beredar itu ada izin edarnya nggak? Kelly, beres semua, izinnya luar biasa semuanya. Jangan sampai saya sudah jual-jual, teman saya, Yuni, ini produk Yuni, nggak ada izinnya nih, kita sita. Nggak mau saya. Jadi kita cari dulu. Komandan saya presentasi, dia pincang-pincang kakinya. Pak, minum ini Pak, ini buat asam urat. Kamu sini, bawa bukunya coba cek dulu itu, ada izinnya apa enggak? Masa digituin Pak? Saya bilang, oh boleh Pak, boleh. Saya juga belum tahu kan. Saya ambil bukunya, untungnya ada di situ, badan POM satu-satu itu ada semua Pak. Oh ada ya Yunia. Kantornya di mana? Ada Pak di Mangga 2 Pak. Saya bilang begitu. Tapi dia nggak join. Dia kan cuma dikasih, dia senang, udah. Namanya komandan kan, anak buah kasih, maksudnya presentasi. Tapi ternyata dia tidak mau, ya sudah nggak apa-apa. Nah, begitu saya sudah diajarin cara-caranya, saya diajak TTP Pak. Bukan TTP dulu, saya diajak Open Year Meeting tahun baru, tanggal 7 Januari kalau nggak salah. Saya hadir, dia telepon saya gini, Bu Yuni, udah 2 bulan saya join ya. Bu Yuni, ini ada pertemuan besar. Ibu bisa datang? Kebetulan acaranya di Kuningan, kantor saya kan di Semanggi. Saya bilang, enggak, saya masih sibuk Pak. Kalau mau datang memang harus pakai baju apa? Pakai baju hitam putih. Hari itu hari Kamis, malam Jumat. Nah hari Kamis kita apel pagi pakai hitam putih. Karena dia kan telepon, dia nggak lihat saya pakai baju apa. Saya nggak mau datang. Saya bilang begini, saya nggak bisa Pak, saya nggak pakai baju hitam putih. Saya bilang begitu supaya dia jangan maksa saya. Dia bilang nggak apa-apa Bu Yuni, pakai baju seadanya aja. Jadi nggak ada rasa. Saya tanya pakai baju apa? Baju hitam putih. Begitu saya bilang nggak pakai baju hitam putih, pakai baju seadanya. Padahal saya pakai hitam putih. Akhirnya maghrib saya nggak tahu gimana ceritanya, saya datang juga Pak. Parkir mobil itu lagi gerimis. Saya langsung tidur-tiduran di mobil. Saya pengen lihat ini acara apa sih di dalam. Saya bilang, acara besar kan? Kalau sebelumnya kan nggak pernah ke pertemuan, cuma lihat di mana di kantor Kelly itu ya, yang di Mangga 2. Saya tidurnya saya tarik tempat duduknya. Biasa kayak ngintip-ngintip orang gitu loh Pak. Ya kan? Nah, yang keluar kan musik-musik diskotik tuh. Wah, acara apa ini? Kok musik-musik begini? Turun deh harus nih. Pengen lihat. Orang datang naik motor, pakai baju hitam begitu di belakang, pakai ransel, semangat. Ih, orangnya semangat banget, malah gerimis lagi. Saya bilang gitu. Suaranya kok berisik banget. Ada apa di dalam? Saya masuk duduk di belakang. Nah, pada saat Open Year Meeting dimulai, itu yang bicara 100 juta, 200 juta, 800 juta. Saya tidak percaya Bapak dan Ibu. Tapi begitu yang bicara SEMM, S2, saya berpikir itu orang pintar ngapain dia multi level? Saya bilang begitu. Multi level ini kan orang yang biasanya teriming-iming uang besar, tapi tidak mau kerja gitu. SEMM ngapain? Saya bilang begitu kan, tepuk tangan dulu buat Senior Koordinator Desa Zulkarnain SPM ya. Beliau yang menginspirasi pertama kali sampai saya akhirnya mau jalankan bisnis ini. Nah, begitu saya pulang, saya nggak percaya yang 100 juta, 200 juta. Karena ada yang undang saya telepon, turun Semanggi, masuk tol, saya telepon. Pak, saya mau tahu, orang-orangnya itu benar nggak semuanya ngomong itu ratusan juta? Katanya yang mengundang saya,
Iya ya Bu, saya juga nggak tahu. Saya gimana sih? Kan saya diundang, kok dia nggak tahu apa-apa? Harusnya saya marah ya. Diundang ke acara nggak jelas. Tapi dia pintar, Bu. Ibu kalau ibu nggak percaya, ibu cari tahu aja. Ibu kan polisi. Iya ya, benar juga. Ya udah deh, saya cari tahu sendiri aja. Saya bilang begitu. Tepuk tangan dulu untuk update saya karena nama Indonesia makanya saya cari bukti Bapak dan Ibu, kantornya, kemudian izinnya, kemudian bonus statementnya, orang suksesnya, ternyata semuanya itu ada semuanya. Ya. Jadi bukan katanya di ini. Nah, begitu saya temukan bukti, kan kita kalau orang sukses kan caranya bukti. Begitu kita menemukan bukti, akan saya pintar. Bu Yuni, sekarang kalau ibu sudah ketemu bukti, ibu dapat apa? Ya benar berarti, saya bilang begitu. Sekarang ibu sanggup nggak menjadi bukti berikutnya di Kelly? Cuman begitu kata-katanya. Bu Yuni sudah melihat bukti. Berikutnya, ibu bisa nggak menjadi bukti berikutnya di Kelly? Dia bilang itu. Hanya begitu. Saya akan jadi bukti Pak. Saya bilang itu. Dan alhamdulillah saya bisa berdiri sebagai Corona Ambassador. Ya? Cukup lah. Kalau menurut orang, saya katanya cepat. Tapi sebetulnya saya bilang enggak juga ya. Karena kan waktu luang. Jadi kita bekerja hanya dengan waktu luang. 5 tahun setengah saya menjadi Corona Ambassador Bapak dan Ibu. Saya bertugas 25 tahun. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, orang bilang multi level itu menguntungkan orang yang di atas. Sekarang saya tanya buat Anda yang bekerja, kalau omset perusahaan naik, gaji kita naik nggak? Ya. Yang naik siapa? Bos. Bos. Yang menguntungkan orang di atas yang mana? Itu sebetulnya. Tapi kalau di Kelly marketing plan-nya jelas. Marketing plan-nya kalau Anda mau dalamin, ya itu jelas bahwa kita apa yang kita hasilkan itulah yang menjadi bagian kita. Jadi kalau misalkan yang di atas walaupun ada yang join duluan apa segala macam, kalau kita yang bekerja terus dan dia tidak tahu apa, tidak menjalankan apa-apa, dia tidak akan dapat apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita di perusahaan, kita bekerja semakin keras, omset perusahaan naik, bos kita yang dapat uang, kita tetap seperti ini. Ya, itu harus dibuka pemikiran seperti ini. Kemudian saya tanya lagi, saya hanya berpikir begini, suatu saat saya akan pada saat usia 58 saya akan pensiun menjadi seorang polisi, betul ya? Saya akan pensiun. Semuanya pasti akan pensiun. Nah permasalahannya apa yang saya akan lakukan selama pensiun itu? Itu pun saya dapatkan di Kelly Bapak dan Ibu. Kenapa? Saya merasa bahwa saya masih kuat jadi seorang polisi. Tapi aturan tidak boleh 58 kamu harus berhenti. Nah biasanya orang-orang yang sudah pensiun itu penghasilannya akan turun. Tapi kehidupan hari-harinya tetap naik. Kenapa? Anaknya semakin besar. Sementara dia sudah turun. Apakah kita harus bekerja lagi dengan waktu, dengan usia kita sudah semakin tua, yang semakin lemah? Itu yang saya pikirkan, bahwa bisnis ini bisa passive income, bisa diwariskan, dan saya temukan orang yang bisa diwariskan mana ada, orang yang sudah passive income mana ada, bagaimana kehidupannya, saya lihat semuanya Bapak dan Ibu. Tinggal kita mau atau tidak mendapatkan itu, karena kita sama-sama berada di Kelly. Tidak ada yang membedakan, mau sarjana kek, mau latar belakang apa saja bisa. Dan saya melihat itu, kantornya jelas. Kemarin kami ke Malaysia, saya datang ke sana, saya lihat para kuli-kuli bangunan yang TKI itu sudah berubah kehidupannya Bapak dan Ibu. Salah satu dari pembicaraan yang itu. Kalau kita, saya mau bantu mereka, mengajak mereka bekerja, jadi polisi belum tentu mereka mau. Tapi kalau mereka jadi member Kelly, kemudian kami mengajarkannya, mengajaknya ke dalam aktif dalam sistem dan belajar bagaimana caranya. Insya Allah, kalau dia mau, dia pasti akan dapatkan hasilnya. Jadi kita Bapak dan Ibu, intinya hanya lakukan saja, menggunakan waktu luang, bukan meluangkan waktu. Anda bekerja silakan bekerja, hanya 3-5 tahun saja. Orang bilang 10 juta 5 tahun. Saya tanya buat teman-teman, bekerja yang sudah lebih daripada 10 tahun siapa? Yang lebih dari 10 tahun? Di belakang. Yang baru 2 tahun? Yang baru 2 tahun? Ini teman-teman yang bekerja yang mana? Coba saya pengen lihat yang masih bekerja. Yang masih bekerja, oke? Yang sudah 2 tahun, lebih 2 tahun atau 5 tahun bekerja siapa? Ini sudah 5 tahun ya, lebih ya. Yang dari 10 tahun? 20 tahun? Ada? Gak ada? Saya digambarkan sama Pak Henry Bapak dan Ibu. 0 sampai 10 tahun penghasilan 5 juta, dengan 0 sampai 10 tahun penghasilan 10 juta, ya. 0 sampai 5 tahun
0 sampai 10 tahun penghasilan 5 juta kita jalankan, 5 juta ya. Dengan 0 sampai 10 tahun, minimal 10 tahun Anda pilih mana? Yang 5 juta atau yang 10 juta? Sama-sama 10 tahun. Pilih yang mana? Di Kelly tidak usah menunggu sampai 10 tahun. Umpamakan yang 10 tahun itu adalah Kelly juga, tapi penghasilan 10 juta. Sekarang kalau misalkan di Kelly rata-rata Crown Ambassador itu tidak sampai 10 tahun, dan Anda bisa mendapatkan minimalnya Silver Leaders Club adalah 10 juta paling kecil di Kelly. Kalau mau lihat yang ratusan juta, kita nggak usah muluk-muluk. Tapi saat kita tidak kerja, uang itu tetap ada, dan pada saat kita tidak ada, uang itu menjadi warisan buat saudara kita, buat anak-anak kita. Apakah itu juga merupakan bisnis yang tidak mungkin, Bapak dan Ibu? Itu mungkin kalau di Kelly. Senior Crown Ambassador Fadil ditinggal ayahnya pada saat dia masih SD. Sekarang beliau sudah kuliah, mungkin sudah pernah bicara di sini baru kemarin ya. Nah, itu adalah sosok yang memang mewariskan bisnis bapaknya. Bapak dan Ibu, hari ini mungkin yang diundang teman-teman di belakang sana banyak sekali mereka mengundang. Beliau sistem bilang, Bu, kami sudah sebar tiket banyak. Tapi kenapa teman-teman yang hadir di sini? Karena memang Allah yang mengizinkan Anda hadir di sini hari ini, Bapak dan Ibu. Bukan hanya sekedar Anda yang mau hadir. Selain keinginan Anda hadir di sini, memang Allah mengizinkan Anda hadir di sini dan Anda melihat. Dan acara ini juga bukan hanya hari ini, kemarin-kemarin juga akan sudah ada acara. Bahkan besok-besok setelah saya juga akan ada acara, dan mereka akan bercita sama dengan mereka. Latar belakang juga berbeda. Kira-kira kalau misalkan sesuatu yang baik, apa yang saya bilang begini, orang sombong adalah orang yang melihat satu kebenaran tapi dia tidak mau mengakuinya. Anda setuju? Melihat satu kebenaran tapi dia tidak mau mengakuinya. Nah, kita paling nggak mau jadi orang sombong, betul ya? Hari ini kalau saya tawarkan kepada Anda satu bisnis yang bisa passive income, bisa diwariskan, bisa sehat, bisa uang, dan bisa punya waktu, Anda mau? Mau. Hanya waktu 2-5 tahun Anda investasikan waktu luang Anda mau? Mau. Orang sukses ada dua keyakinan. Yang pertama, dia yakin bahwa masa depannya bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, dia yakin bahwa dia bisa mewujudkannya. Itu adalah orang sukses hanya punya dua keyakinan. Yang pertama, dia yakin bahwa masa depannya bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, dia yakin bahwa dia punya kemampuan untuk mewujudkannya. Dua keyakinan. Hari ini kalau misalkan saya tawarkan bisnis ini kepada Anda, Bapak dan Ibu, ya, kira-kira yang pertama kali hadir, saya mau kenalan dulu yang pertama kali hadir, tangannya, boleh? Ya, kalau misalkan bisnis ini saya tawarkan kepada Anda, untuk orang tua Anda, untuk anak-anak Anda, untuk kehidupan Anda berikutnya menjadi lebih baik, kira-kira Anda mau? Mau. Anda mau? Mau. Tujuan Anda dulu diperjelas. Kenapa Anda mau melakukan bisnis? Hanya 200.000. Anda pulang, jajan apa tadi kemarin kita makan apa, Pak Anto? Gonggong ya? Teman-teman saya aneh, gonggong itu kan? Saya bilang itu, kita makan ikan, kita makan apa? 200.000 nggak ada apa-apanya. Tapi Anda join Kelly, bayar 200.000, Anda dapatkan klorofil, kemudian informasinya, dan Anda dapatkan sehat, kemudian 3-5 tahun Anda dapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah satu keberhasilan yang kuat, Bapak dan Ibu. Kenapa? Hanya dengan 200.000. Bisnis di luar sana jual pulsa berapa modalnya? Lebih kan? 200.000. Anda dapat sehat. Kalau Anda mau jalankan bisnisnya, Anda dapatkan sehat, uang, dan waktu. Hanya 3 ditawarkan. Yang tidak punya uang bisa jalankan bisnis ini. Justru karena nggak punya uang, makanya jalankan bisnis Kelly. Yang sakit, ya justru masuk Kelly, dia bisa sehat insya Allah. Justru dia nggak punya waktu, jalankan bisnis ini supaya punya waktu gitu. Kemarin saya 2 minggu yang lalu saya mengisi acara di Aceh. Hari ini saya di Batam. Beberapa tahun kemarin saya sudah keliling Indonesia hanya untuk mengisi acara seperti ini, Bapak dan Ibu. Saya hanya berpikir ini adalah menjadi ladang ibadah buat kami. Saya belum punya downline di sini, ada satu downline saya. Saya tidak hubungin dia karena teman sekolah saya dan dia ada di Batam Center sana. Saya punya satu downline di sini, teman sekolah. Saya tidak hubungin dia karena saya cuma 1 malam di sini. Nah, tapi kenapa kami mau hadir kemana-mana? Kami ingin memberikan informasi ini kepada banyak orang, Bapak dan Ibu. Terserah dia mau menerimanya atau tidak, kami tidak peduli. Karena tangan kita di atas, kita akan menerima. Hari ini Anda hadir, Anda menolak. Besok acara ini tetap akan ada bulan depan ya. Bulan depan acara ini seperti ini akan tetap ada. Kelly akan semakin besar, Bapak dan Ibu. Kelly akan semakin besar, ada atau tidak Anda di sini. Tapi kalau Anda mau bergabung dengan Kelly, insya Allah
Kalau Anda mau serius, Anda bisa katakan sehat, uang, dan waktu. Saya minta kertas kuningnya, Pak. Pertama kali waktu mereka datang, saya ditawarkan, saya hanya mengisi kertas ini, Bapak dan Ibu. Nah, kertas ini, saya tolak mereka untuk menjalankan bisnisnya. Tapi saya terima uang, tapi saya terima produknya. Dan alhamdulillah kami satu keluarga bisa sehat. Kami tidak mengkonsumsi lagi produk obat-obatan kimia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah impian saya mempunyai waktu bersama anak-anak saya bisa terwujud. Karena apa? Saya harusnya pensiun masih 15 tahun lagi. Saya percepat 2 tahun yang lalu saya ambil pensiun dini. Bukan saya tidak bersyukur dengan pekerjaan saya sebagai polisi. Bukan. Saya bersyukur karena dengan polisi saya bisa mempunyai rumah, bisa menyekolahkan anak saya. Tapi ada satu kehidupan yang saya inginkan. Saya juga ingin jadi seorang ibu. Saya juga ingin menjadi seorang istri, di mana saya bisa menjalani suami saya, bisa melayani anak-anak saya. Selama saya dinas, saya harus lupakan itu. Kenapa? Karena memang tugas kita adalah, yang pertama adalah tugas berkeluarga. Tapi di Kelly, berbeda. Apapun yang kita lakukan adalah buat keluarga kita. Kita pulang malam, Bapak dan Ibu, kita pulang malam, kita berangkat pagi, bekerja yang katanya adalah sayang keluarga. Tapi kenapa? Pada saat keluarga Anda butuh, Anda tidak ada di rumah. Orang bilang bos kami di kantor. Tidak. Anda kerja mati-matian adalah buat keluarga Anda. Anda kerja mati-matian adalah buat Anda. Pada saat anak kita sakit,